setelah berjalan kisaran 3 bulan, ternak-ternaknya ya semakin kurus, bukan semakin gemuk, karena hanya yang utama gedebok pisang dicampuri bekatul, campuri polar, cuma kadarnya sedikit-sedikit, cuma mengandalkan nutrisi dari gedebok pisang dan probiotiknya itu. Jadi alhamdulillah gagal semua. Sekarang sudah tutup peternakannya karena melihatnya hanya dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Zulkarnain, pemilik kandang Irfan Camel Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk request dari teman-teman, dari Sobat Gaper, itu kemarin ada masukan atau keluh kesah tentang kegagalan fermentasi. Itu karena faktor apa sih kegagalan fermentasi yang membuat nanti juga membuat domba kambing itu keguguran atau yang lain-lainnya? Kalau saya sendiri, alhamdulillah, dari saya pertama beternak, saya sendiri 2012 sebenarnya saya sebelum banyak yang booming fermentasi, saya sudah pernah mencoba pakan fermentasi 2012. Yang utamanya banyak probiotiknya menggunakan EM4 dan tetes. Itu saya aplikasikan kepada sapi. Tapi alhamdulillah berhasil. Sapinya suka, tapi saya rubah lagi ke bahan-bahan yang ala kadarnya, memanfaatkan bonggol singkong yang dahulu banyak yang dicaci maki oleh peternak sekitar. Sampah kok dijadikan pakan. Ya, saya kan memanfaatkan atau ingin meningkatkan nilai jual sebenarnya, nilai guna utama dari bonggol singkong. Tapi itu gagal karena ya mungkin dulu tidak ilmu tentang fermentasi, ilmu tentang pengolahan pakan tidak segencar saat ini. Kalau dulu faktor kegagalan saya yang utama adalah bahan itu terlalu basah, itu sangat berbahaya. Yang kedua, pemadatan itu kurang padat. Yang sebaiknya itu pemadatan minimal yang seharusnya kalau saya sendiri di kandang, sebaiknya saya sendiri. Soalnya kalau yang memadatkan saya itu lebih padat ketimbang yang lain karena bobotnya kan lebih besar saya. Kan gitu, yang utama pemadatan. Dan kerapatan tutup. Kerapatan tutup itu sebenarnya dicek, sebenarnya kita bisa nanti tutupnya atau klemnya itu ada karetnya atau tidak. Nanti digeser-geser itu kalau kemungkinan masih bocor atau tidak. Kalau untuk minimalisir biasanya teman-teman peternakan yang menggunakan fermentasi nanti setelah dipadatkan diberi plastik baru diklem. Ditutup, diklem, itu agar meminimalisir terjadinya kebocoran. Kalau teman-teman menggunakan kantong plastik itu sangat beresiko menurut saya sendiri. Kalau saya sudah menggunakan juga pas waktu itu menggunakan jerami, tapi bahan utamanya jerami, tapi alhamdulillah gagal karena tidak saya berikan pakan ke ternak. Sebelum saya berikan ke ternak, alhamdulillah diodos-odos tikus atau dilubangi tikus fermentasian yang menggunakan plastik itu. Karena di kandang saya banyak sekali tikus karena padat penduduk dan sebelah gudang penjemuran limbah untuk pakan ternak.
Dan yang utama selain kebocoran, sama yang utama adalah pemberian probiotik. Kita kalau untuk penggemukan biasanya itu tidak terlalu spesifik. Maksudnya kalau tetes kalau untuk breeding ya, itu tetes harus ada takarannya, E4-nya sekian, tidak boleh melebihi batas. Karena biasanya kalau peternak pemula ditambah ya agar bisa lebih manis, lebih gimana-gimana. Itu sebenarnya harus ada takarannya. Nanti kalau terlalu banyak biasanya nanti menyebabkan ada yang keguguran, ada yang mandul atau tidak mau beranak, maksudnya tidak mau bunting. Itu biasanya gitu. Dan yang utama adalah nutrisinya harus dijaga, maksudnya bahan-bahannya itu harus tidak ada jamur. Nanti biasanya kalau ada jamur biasanya juga tumbuh. Dan yang utama adalah toksin atau racun. Itu racun yang ada itu bisa terurai atau tidak. Kalau di kulit singkong, asam cyanidanya kalau difermentasi, sepengalaman saya itu bisa terurai, itu aman jadinya. Bisa juga daun singkong yang beresiko difermentasi juga alhamdulillah aman. Dan yang utama probiotiknya harus diperhitungkan. Kalau saya menggunakan probiotik bukan menggunakan E4 dan tetes, karena kalau saya inginnya lebih simple dan tidak beresiko. Soalnya kalau menggunakan E4 dan probiotik tetes itu kadarnya kurang pas menurut saya. Nanti maksudnya takarannya kurang pas. Kalau probiotik lebih simple, untuk sekian ton, sekian liter, nanti lebih bagus. Jadi yang utama adalah bahan-bahannya bagus, pengemasannya bagus, mixernya maksudnya pencampuran bagus, kadar airnya juga harus. Kalau saya untuk kadar air biar tidak gagal itu semi kering, maksudnya tidak terlalu basah. Soalnya saya menggunakan mayoritas 70% rumput pakcong, yang 30% bahan campuran lain. Nanti kalau saya terlalu basah, kadar air dari rumput pakcong itu tercampur dengan bahan kering, nanti terlalu basah bahaya. Saya mending agak kering tapi menggunakan penyebaran probiotiknya itu menggunakan kadar air dari rumput pakcong itu sendiri. Dan yang utama probiotik harus dipelajari. Jangan asal milih probiotik yang dari online shop. Harus memang kita tahu bahwa produk probiotik itu sudah diaplikasikan oleh para peternak. Soalnya gini, saya bercerita, ada kegagalan dari saudara karena efek dari melihat YouTube dengan probiotik A. Saya juga belum tahu probiotiknya atau obatnya apa, itu belum tahu. Itu menggunakan probiotik A bisa merubah bahan yang tidak berguna itu menjadi berguna. Ya, saudara pernah cerita antara menggunakan jerami dan gedebok pisang. Nah, kalau jerami kan harus tanam padi. Itu ada saudara punya lahan kosong yang semula ingin jadikan perumahan, karena perizinannya itu tidak bisa karena itu lahan hijau atau pertanian, itu dirubah jadi lahan pisang. Yang keinginannya nanti pisangnya bisa dijual, bisa sebagai hasil dari sewa, hasil dari lahannya itu, dan limbah-limbahnya seperti gedebok, daun pisang, dan lain-lain dari pisang itu dimanfaatkan jadi pakan ternak
Alhamdulillah setelah berjalan kisaran 3 bulan, ternak-ternaknya ya semakin kurus, bukan semakin gemuk, karena hanya yang utama gedebok pisang dicampuri bekatul, campuri polar, cuma kadarnya sedikit-sedikit, cuma mengandalkan nutrisi dari gedebok pisang dan probiotiknya itu. Jadi alhamdulillah gagal semua. Sekarang sudah tutup peternakannya karena melihatnya hanya dari YouTube, tidak dari sharing-sharing sebelum melangkah, sebelum mengolah pakan. Itu sharing-sharing dengan peternak yang sudah berjalan. Ya bagus saja mencari ilmu dari YouTube, bagus. Memang kalau dari YouTube tidak semuanya itu fakta, tidak semuanya itu real. Terkadang ya ada yang hanya ingin mengorbitkan peternakannya, mau mengorbitkan produknya. Yang pertama adalah semuanya juga bagus sebenarnya. Kita menggunakan media sosial, media YouTube untuk promosi. Tapi kalau untuk saran saya bagi peternak-peternak pemula, selain kita melihat YouTube, kita juga harus dolan kandang. Nanti kita bisa melihat, oh gini, dari YouTube gini, dari real kandang gini, nanti pengaplikasian pakan begini, ternyata begini, kita mempunyai kendala begini. Nanti kendala-kendala yang kita dapat dari pengolahan pakan, dari pakan itu sendiri, nanti kita bisa sharingkan ke peternak. Nanti kalau kita punya rekanan formulator pakan atau pembuat pakan, nanti kita bisa sharingkan. Yang utama adalah yang agar fermentasian, agar pakan yang kita berikan, agar para peternak milenial tidak mendoktrin fermentasi tidak aman bagi ternak, terutama breeding. Itu ya utama adalah probiotiknya dan nutrisi pakan. Kalau nutrisi pakan bagus, insya Allah semuanya bagus. Kalau nutrisi pakannya bagus, yang biasa beranak 1 bisa beranak 2, dan yang mitosnya 1 bisa beranak 2 maupun bahkan 3. Itu yang utama, perbaikan pakan, perbaikan nutrisi. Nanti kalau bahan-bahan nutrisinya bagus, tidak terserang jamur, toksin dan lain-lain, nanti lebih aman lagi dan tidak berbahaya bagi pertumbuhan janin untuk yang breeding. Nanti biasanya teman-teman yang ada di grup-grup WhatsApp maupun grup Facebook biasanya mengeluh kesahkan, saya pakan fermentasi janinnya keluar, keguguran. Itu kalau saya pribadi, yang utama faktornya adalah mungkin dari proses fermentasiannya kurang padat, jadi tumbuh jamur, nanti bahannya kurang berkualitas karena kita tidak tahu ternyata terserang jamur. Saya diolah lagi fermentasi, itu probiotiknya juga kurang bagus, tidak bisa maksimal dalam proses fermentasi. Kalau saya saran sendiri untuk para peternak yang itu ya sebaiknya menanam rumput pakcong, nanti bisa dimix dengan kisaran 30% dari konsentrat, tapi konsentratnya sebaiknya kita milih yang minim serat, kisaran protein 18-an. Nanti kalau di sekitar bisa ada bekatul yang agak lebih murah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau harganya kisaran 2000 ke atas, mending ya konsentrat itu aja. Nanti kalau ingin lebih suka lagi, nanti bisa ditambah polar, tapi kalau polar harganya agak lebih tinggi. Mungkin ya penjelasan yang saya jelaskan semoga menginspirasi untuk para peternak pemula, peternak milenial. Saran saya adalah belajarlah dari segala sumber atau manapun, tapi yang utama ilmu yang kita dapat harus kita gurukan kepada peternak yang telah menjalankan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.